sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas. Di sini ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mumu telah membantu. Ya, terima kasih kepada Ebah ya sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Untuk cepot hadir? Hadir. Oke, Engkos? Sakit Bu. Sakit apa? Katanya bisu Bu. Ya Allah, ada surat giginya? Ada Bu, soalnya harus operasi kecil gitu Bu. Oke, berarti untuk Engkos kita berdoa sama-sama ya. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, kita doakan mudah-mudahan Engkos segera diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya lagi. Baik, selanjutnya untuk Tatang hadir? Hadir Bu. Ya, Eba? Hadir. Oke, Mumu? Hadir. Baiklah, berarti yang tidak hadir hari ini hanya Engkos saja ya. Ya anak-anak, kalau begitu Ibu selanjutnya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya. Ini pelajaran apa mana? Bu itu Bu, Bu Puput. Oh, Iya. baiklah, Ibu. Kebiasaan dia kan suka nggak dihapus terus. Ya, siap. Berarti sekarang Ibu minta tolong kepada Mumu untuk menghapus ini dulu ya. Baik, Bu. Bu sudah. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan kepada materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang teks apa? Ingat Bu. Oke, masih ingat ya. Minggu lalu kita belajar tentang teks anekdot. Dan hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, baik untuk tujuan pembelajarannya sendiri di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami teks eksposisi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teks eksposisi. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membedah struktur teks eksposisi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kepada materi inti, kalian berisik tidak dengan suara-suara di luar? Ya Bu, memang biasanya hari Rabu ada jadwal olahraga kelas PS Bu. Betul, betul. Gurunya siapa? Ada yang tahu? Bapak Suhendra ya? Ya, Bapak Suhendra Bu. Oke, tapi suara saya masih terdengar jelas ya? Terdengar Bu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan kembali ya. Nah, anak-anak, jadi untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai contoh teks eksposisi yang sudah Ibu siapkan ya. Nanti Ibu akan bagikan kepada kalian. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi teks eksposisi. Dan yang terakhir kita akan mengetahui dan mencari tahu tentang struktur teks eksposisi. Baik anak-anak, hari ini pun alhamdulillah Ibu sudah membawakan contoh model teks eksposisi ya. Namun sebelum kita membahas secara menyeluruh, di sini Ibu ingin membentuk kelompok. Masing-masing kelompoknya terdiri hanya 2 orang ya, supaya nanti pada saat diskusinya terlihat lebih kondusif.
Ulangi. Ya. Ini ya, silakan kalian dibaca terlebih dahulu. Nah, udah gitu. 3. Baik, sekarang coba perhatikan ke depan lagi. Untuk clue-nya nanti silahkan kalian baca isi teksnya terlebih dahulu. Ya, di situ ada teks mengenai apa namanya ini Indonesia. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai diskusi, Ibu akan terlebih dahulu memberikan clue ya. Untuk masing-masing kelompok, silahkan dibaca terlebih dahulu keseluruhan isi teksnya. Ini Ibu ambil contoh teksnya itu berjudul mengenai ekonomi Indonesia melampaui Jerman dan Inggris. Jadi silahkan kalian baca secara teliti. Kemudian nanti masing-masing dari kelompoknya menentukan struktur daripada teks eksposisi tersebut. Nah, sekarang sebelum kita mendiskusikan ini mengenai strukturnya, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Siapa di sini yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat saya. Sekarang Ibu ingin mendengar pendapat kedua dari Mumul. Teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Bagus sekali. Itu benar sekali ya anak-anak yang disampaikan oleh Ebah dan Mumul mengenai pengertian teks eksposisi. Hanya tadi mungkin penyampaiannya sedikit berbeda. Nah, di sini Ibu juga mempunyai pandangan lain mengenai teks eksposisi. Namun, di sini maknanya tetap sama ya, bahwa teks eksposisi di sini digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita para pembacanya. Ya, bagaimana? Sudah paham? Paham. Oke, untuk pengertian teks eksposisi sudah ya, sudah paham semuanya. Sekarang Ibu akan bertanya mengenai struktur teks eksposisi. Siapa yang bisa menjelaskan struktur teks eksposisi? Yang pertama apa? Pertama, tesis, Bu. Betul. Tepat sekali ya, tesis. Di sini ada yang mau menambahkan tesis itu apa? Tesis itu pernyataan pendapat atau pengantar. Oke, tepat sekali. Lalu yang kedua, ada lagi yang mau menyampaikan struktur teks eksposisi apa? Argumentasi, Bu. Baik, cerdas. Siapa namanya tadi? Lupa. Ebo. Ya, Eba. Iya, Eba. Maaf ya, karena mungkin faktor umur ya, Ibu jadi sedikit lupa. Ya, untuk Eba bagus sekali ya. Yang kedua itu argumentasi. Kemudian ada yang mau menjelaskan lagi argumentasi itu apa? Saya, Bu, isi Ya. atau kejelasan ya. Isi atau Kejelasan. iya, betul sekali. Nah, yang terakhir dari strukturnya ada apa? Siapa lagi yang menyampaikan? Saya, Bu, penegasan ulang ya, Bu. Penegasan ulang. Nah, sekarang struktur yang terakhir dari teks eksposisi. Ada yang tahu siapa? Saya, Bu, Oke, silakan. penegasan ulang pendapat ya. Ya, apa itu penegasan ulang? Kesimpulan bukan, Bu? Iya, betul. Hebat ya, bagus sekali. Jadi tadi struktur teks eksposisi itu ada berapa? 3. Satu. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang pendapat. Oke, cerdas sekali Ibu ya. Bagus. Nanti Ibu berikan hadiah ya untuk Mumu dan Eba. Karena dari tadi Mumu dan Eba saja ini, yang lainnya tidak menjawab ya. Yang lainnya juga harus ikut berperan aktif. Oke? Siap, Bu?
ulang. Paham ya? Silakan. Juga kan ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Belanda. Belanda nih? Iya. Bukan, Belanda. Belanda. Jerman. Jerman sama itu. Kayak ini kan ya. Indonesia ini Jerman ya. Anak-anak berisik sekali ya di luar. Baiklah anak-anak, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi sekarang dari masing-masing kelompok silakan cepat untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusinya. Ibu di koncelong atau dari kelompok 1 ya. Untuk sistem majunya. Oke, untuk yang pertama ke depan silakan dari kelompok 1 dulu ya. Betul dan hebat. Sudah siap? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, bagus. Ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok The Virgin. Saya Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 The Virgin. Saya Eba. Saya Mumul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 The Virgin akan mempresentasikan nama siapa? Namanya siapa dulu? Oh ya, nama saya Eba, nama saya Mumul. Ya, jadi kami akan memaparkan hasil dari analisis struktur teks eksposisi. Nah, Yang pertama dijelaskan oleh Mumul. ya, di sini terdapat tesis. Untuk tesis itu ada di paragraf 1 ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Lihat teman-teman. Nah, Selanjutnya, ya. Selanjutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi di sini itu adalah isi ya, isi atau penjelasan. Dan dimulai dari paragraf 2 yang keyakinan itu sampai dengan Asia Tenggara. Ya. Udah. Yang terakhir. nah yang terakhir itu ada penegasan ulang atau kesimpulan ya. Di sini terdapat di paragraf terakhir ketiga. Terlihat. Ya, sudah terlihat ya. Ya. Terima kasih, sekian dari pemaparan kelompok 1 The Virgin. Saya Eba. Saya Mumul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 menanggapi terlebih dahulu penjelasan yang tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Skip dulu ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu ingin dari kelompok 2 untuk menanggapi terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 2? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Saya Didi Liliani. Oke, Didi. Ya, silakan. Untuk ke pertanyaan di kelompok 1, kenapa di paragraf 1 itu disebut tesis? Tolong dijelaskan ya. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Terima kasih Didin. Sekarang tugas kelompok 1 yaitu menjawab dari pertanyaan Didin dan menjelaskan secara jelas. Ya. Baik Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan Didin, yaitu kenapa di paragraf 1 disebut tesis? Karena tesis itu pernyataan pendapat pengantar. Nah, di sini terdapat pernyataan pendapat dari newsletter resmi yang dibagikan IMF pada seluruh peserta sidang mengangkat satu topik khusus mengenai
Beda? Beda Bu, sama semua. Semua ya. Awas ya kalau kalian bohong nanti Ibu akan cek satu persatu hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Baik Bu. Yang harus kalian ingat bahwa dari struktur teks eksposisi tadi ada 3, yaitu tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Ingat, tesis itu adalah sebuah pengantar atau pernyataan umum yang biasanya ada dalam paragraf awal dalam sebuah teks. Paham ya? Kemudian argumentasi di sini adalah isi keseluruhan yang menyangkut dari keseluruhan teks. Dan biasanya untuk argumentasi ini sendiri biasanya berada di tengah-tengah teks. Karena biasanya tengah-tengah teks di sini itu adalah menjelaskan mengenai isi, ya, atau mengenai argumentasi secara rinci, secara jelas. Kemudian untuk bagian akhir atau paragraf akhir, mengapa disebutkan di sini penegasan ulang? Karena biasanya setelah argumentasi itu biasanya kita mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan dari teks. Dan biasanya penegasan ulang ini berada dalam akhir paragraf. Oke ya, paham semuanya? Paham Bu. Ya, maaf ya anak-anak itu di luar sangat berisik sekali. Mudah-mudahan kita tetap bisa efektif dan kondusif pembelajarannya. Ya, Bu. Oke, untuk struktur teks eksposisi sudah selesai. Kalian sudah paham belum mengenai teks eksposisi di sini? Sudah Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mudah-mudahan kelompok lain pun sama-sama paham ya. Untuk tadi lembar diskusinya silahkan dibawa ke depan lagi, dikumpulkan ke Ibu. Nanti Ibu akan nilai. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemudian untuk kelompok kedua dan ketiga silakan dibawa ke depan ya. Nah, ini untuk nilainya sendiri, anak-anak, insya Allah minggu depan Ibu akan umumkan, ya. Skip dulu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menawarkan kepada kalian semua, di sini siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Siapa? Eba Bu, Eba. Bagus. Teks eksposisi dari pengertiannya Bu ya. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi namun penyampaiannya singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada strukturnya. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang, penegasan pendapat atau kesimpulan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Eba. Terus untuk Eba. Nah, betul ya anak-anak. Jadi tadi yang sudah disampaikan Eba sudah tepat. Jadi di sini Ibu ingin menegaskan ulang kembali bahwa teks eksposisi di sini digunakan biasanya itu untuk menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan. Yang dimana dalam penyampaian informasi itu berupa harus ada bukti, ya, bukti, contoh, lalu alasannya harus logis, harus rasional, tidak boleh fiktif, harus benar-benar, iya betul, harus benar-benar nyata atau fakta ya. Nah, sehingga informasi yang sudah diberikan atau yang sudah dituangkan ke dalam teks eksposisi tersebut mudah oleh kita para pembacanya, ya, memudahkan kita dalam membaca teks tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Aku Bu mau bertanya. Ya, boleh ya. Ya, jadi untuk data-datanya itu sumbernya boleh dari internet atau buku dan sebagainya, atau harus wawancara dan observasi? Ya, sudah
nama kesukaan ibu ya. Ibu mertua maksudnya. Nah ya, untuk selanjutnya ibu akan apa ya? Ibu tidak memberi PR kok ya, karena asik. Ya, asik. Ya, insya Allah minggu depan tidak ada PR dari ibu, hanya ibu akan berikan tugas kepada kalian semua. Nanti di rumah silakan kalian baca saja ya, baca. Kemudian nanti minggu selanjutnya ibu akan bertanya perihal apa yang sudah kalian baca. Baik Bu. Ya, silakan kalian baca di buku paket bahasa Indonesia di masing-masing. Baca halaman 99 ya, tentang teks. Ya baik anak-anak, silakan nanti kalian di rumah baca halaman 99 di buku paket kalian masing-masing mengenai materi negosiasi. Ya, baik minggu depan. Oke, minggu depan ibu akan tes satu-satu dan ibu akan bertanya kepada kalian satu persatu, harus bisa menjawab. Ya, tidak terkecuali supaya apa? Supaya anak-anak semuanya konsisten membaca semua. Kalau misalnya nanti ibu tanya satu-satu seperti tadi, hanya Ibu dari Eba saja yang menyampaikan, yang lain hanya menyimak, tidak bisa secara keseluruhan mengetahui materinya. Ya, paham ya? Paham Bu. Oke, jadi semuanya harus adil, konsisten. Ibu akan tanya satu persatu, kemudian ibu juga akan memanggil kalian nanti di depan kelas supaya melatih kalian untuk lebih percaya diri. Baik Bu. Oke. Baiklah anak-anak, pembelajaran